Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat selalu dan salam Pancasila Indonesia. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Apoteker Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi, Magister of Science. Apa kabar semua? Dan kita akan membahas tentang drug preparations ya, dalam hal ini berhubungan dengan bahan alam. Mudah-mudahan kita selalu terinspirasi ya dengan COVID ya. Terinspirasi dengan COVID, maksudnya kita lebih belajar, lebih merdeka lagi seperti SARS-CoV-2 yang merdeka juga menyerang manusia. Oke, tanpa panjang lebar lagi, apa itu drug preparations yang akan kita pelajari? Jadi memang sebuah industri obat, baik itu rumahan, kemudian dia skala besar, tentunya dalam memproduksi obat alam ya akan membutuhkan proses-proses awalan, yaitu adanya preparasi dan extractions. Kenapa? Karena penting sekali, ini adalah merupakan core proses dari produksinya ya. Di proses-proses inilah perlu adanya validasi yang terstandar. Supaya apa? Tujuannya mengassure, menjamin kualitas yang reproducible ya, itu tujuannya. Nah, contohnya ya, jadi dari baik itu dari plantationsnya pada saat growingnya itu harus diperhatikan dari awal penanaman, pembibitan ya, kemudian dari pengumpulan bahan material basahnya itu harus diperhatikan. Contohnya di sini ada cloves, yaitu cengkeh. Jadi di collect pada saat opening the flowers ya. Opening the flowers, kemudian ada tunas dari bunganya juga digunakan, itu yang secara pharmaceutical. Kemudian ada contohnya ya, digitalis, ini biasanya digunakan untuk arah-arah jantung ya. Kemudian daunnya ini dikumpulkan saat akhir-akhir proses vegetatif, yaitu sekitar bulan Oktober. Jadi intinya dari preparation dari awal selalu disesuaikan ya, kapan kita bercocok tanamnya, bagaimana tanahnya ya di plantations, bagaimana kapan waktu pengambilannya ya, sangat diperhatikan. Dan juga proses ekstraksi, apakah kita akan memilih jenis-jenis ekstraksi ya, misalnya ada perkolasi, maserasi, ada yang fresh plant material ya. Nah, itu macam-macam. Itu mana yang kita butuhkan, disesuaikan dengan apa target terapinya ya. Nah, ekstrak ya, ekstrak itu apa? Ini banyaklah definisi mana ekstrak, kita bisa search di sini. Jadi bentukannya ada liquid, ada semi liquid, ada dry extract, ekstrak kering ya. Intinya adalah ekstrak adalah concentrated preparations ya. Jadi sudah terkonsentrasi, yang terconcentrated ya, dari sebuah biasanya yang sudah menjadi dari bahan material, kemudian dikasih solvent yang sesuai ya, kemudian dia diperlakukan secara SOP tertentu sehingga diperoleh konsentrat, itu yang dinamakan dengan ekstrak ya. Baru kemudian dilakukan proses selanjutnya. Nah, penting di dalam proses ekstraksi ini dilakukanlah penghilangan material-material yang tidak diinginkan. Ada beberapa tipe dari drug preparations ya. Jadi banyakan misalnya di sini adalah sediaan infusion atau decocta, di situ berasal dari fresh plant material ya. Bisa juga sih dari dried and powder drug material. Itu biasanya infusions and decocta ya. Apa itu infusion and decocta? Coba ya di search ya. Kemudian ada dried and cut drug material. Jadi udah dikeringkan atau berupa rajangan. Itu juga banyak sering digunakan di produksi industrial ya. Nah, selanjutnya setelah dipreparasi kayak gitu, barulah mengalami proses ekstraksi ya. Ekstraksi yang disesuaikan dengan standar atau validasi tertentu yang ada ya. Kemudian dilakukanlah uji analisis kualitatif maupun kuantitatif fitokimianya dengan menggunakan standar fitokimia teknik, baik itu menggunakan kromatografi dan lain-lain ya. Itu ada banyak di analisis ya. Kemudian ada juga berupa sediaan tinctur termasuk dalam liquid botanical drug. Nah, jadi dalam ekstraksi terkadang
memang ada yang paling inti ya, digunakan perbandingan antara drug sama solvent rasionya. Ada yang 1:5, ada yang 1:10, itu nanti tergantung dari macam obat apa yang akan kita ekstrak, seperti itu. Kemudian ada di sini disebutkan special extract. Special extract itu intinya adalah kandungan intinya tuh kita tahu nanti kadar akhirnya berapa, dan kandungan yang lain yang tidak diinginkan juga kita tahu gitu ya, kadarnya berapa. Yang kita tidak inginkan kita singkirkan sehingga tercapailah range kandungan aktif yang kita inginkan. Contohnya di situ ginkgo biloba. Ada kandungan yang diinginkan adalah flavon glikosid 16-26%, terpenlakton 5-7%, seperti itu. Kemudian ada beberapa several special method for extractions ya. Contohnya adalah cold press extract. Jadi biasanya untuk mengekstrak cairan-cairan ya, minyak misalnya ya. Di sini ada getah nih ya, getah dari fresh root stock dari sebuah tanaman Echinacea. Nah, ini menggunakan teknik the cold press extract ya, dan harus tervalidasi juga. Effect of preparation methods on content ya. Jadi proses dari awal itu mempengaruhi kepada akhir ya. Jadi disitulah penting artinya proses ya. Dari awal, tengah sampai akhir itu akan menimbulkan variatif. Misalnya pengumpulan bahan ya. Di sini kita lihat di sini ya. Pengumpulan bahan, kemudian cara ekstraksinya, pendiaman dan lain sebagainya akan mempengaruhi konstituen dan compositions yang ada di dalam ekstrak yang akan kita buat nanti sehingga menjadi produk jadi. Nah, terjabarkanlah dalam gambar ini mudahnya ya. Jadi dari faktor collection, kemudian collection ini ada banyak pengaruhnya, dari pengaruh kondisi alam, baik itu tanahnya, kemudian harvesting time-nya, penyimpanannya, handlingnya, kemudian gimana kandungan airnya, kemudian tipe dari botanical drug-nya, kemudian melanjut kepada proses ekstraksinya, dari solventnya apa yang digunakan, berapa lama ekstraksinya, mode ekstraksinya apa, perkolasi, maserasi ya, atau supletasi, kemudian ada tekanan ekstraksi, suhu ekstraksinya berapa, mode pengeringannya apa. Ini akan berpengaruh semua pada extract compositions di final produknya, dan termasuk dalam ketika sudah masuk ke fase industrialnya, itu formulation pharmaceuticnya, dosisnya, kemudian excipient atau bahan tambahan yang digunakan, dan bentuk sediaannya, apakah tablet, kapsul, akan mempengaruhi semua dari final produknya. Disinilah penting awal menentukan akhir ya, sehingga dengan adanya komposisi yang sudah diketahui nantinya akan bisa diteliti secara sains ya. Jadi base evidence-nya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dan setelah itu semua terproduksi, maka akan terjadilah apa yang dinamakan quality control ya, dan memerlukan standarisasi. Ini hal penting ya, karena terkadang apa yang sudah dibuat yang tidak dikontrol akan menghasilkan produk yang tidak reproducible ya, tidak berkualitas. Kemudian kualitasnya maksudnya tidak reproducible ya. Kemudian quality control ini adalah multi step proses ya, yang mengcover stage awal dari akhir semua sampai produk itu jadi, sampai juga di proses setelah pasca pasarnya dari waktu ke waktu. Jadi adalah untuk mengontrol kualitasnya dari awal sampai digunakan ke masyarakat. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dari produk ya. Salah dua, salah tiganya. Satu, kualitas dari material yang digunakan, yang didapatkan. Material yang didapatkan ya, itu sangat berpengaruh. Gimana dia, banyak kontaminannya enggak? Nah, itu sangat berpengaruh. Kondisi tanahnya saat penanamannya sangat berpengaruh. Kemudian proses-proses yang menyangkut tentang fresh material pada saat collection tadi, baik itu pengeringan, transportasi, pengangkatannya, penyimpanan, kemudian metode ekstraksi teknik yang digunakan, kemudian penyimpanan dalam kondisi apa yang cocok ya, apakah dalam gelap, dalam dingin. Nah, itu sangat mempengaruhi umur simpan dari produk yang digunakan. Nah, dan secara spesifik kontrol kualitas itu untuk menjamin apa? Yang dijamin adalah identitas bahan alam yang digunakan ya.
dalam appropriate quality ya. Appropriate quality ini pengaruh adalah waktu koleksinya ataupun umur. Nah, identitasnya penting. Kalau identitasnya salah, kandungannya nanti salah. Kemudian kemurnian dari material yang digunakan. Di sini industrial harus menekankan sangat sedikit kontaminan ya. Baik itu fungi, tungau, metal, logam ya, pestisida. Nah, ini harus disingkirkan. Biasanya distandarkan dengan monograf yang ada. Kemudian baru harus mencapai kebutuhan level aktif komponen yang diinginkan, berapa persen. Nah, itu yang harus dicapai. Nah, level yang terbaik dari quality control itu bisa dapat dicapai dengan syarat-syarat tadi di atas dan terjabarkan biasanya dalam suatu monograf ya, farmakope ya. Ini dalam hal ini sini ada European Pharmacope. Indonesia punya sendiri farmakope Indonesia ya, dan di situ akan memudahkan. Yang penting ada apa? Satu title ya. Harus ada English name-nya, Latin name-nya ya. Juga jelas. Kemudian definisi dari produknya, karakteristiknya gimana, organoleptisnya. Nah, itu harus ada semua kualitasnya. Dan ini sudah ada ya di botani farmasi gimana organoleptisnya. Kemudian baru harus ada juga cara identifikasinya sehingga memudahkan dalam menganalisis ya. Apakah itu pakai TLC atau pakai yang lainnya. Kemudian tes dari kemurniannya, ada kadar debu, susut keringnya, kemudian ada senyawa-senyawa yang tidak diinginkan berapa persen. Nah, kemudian berapa capaian aktif biological compound yang diinginkan, dan penyimpanannya juga harus ada. Ini yang harus ada di dalam monograf untuk menjamin kualitas. Dan adalah contohnya ya. Jadi ada drug English name-nya, Latin name-nya, kemudian substance, reference substance use yang digunakan. Contohnya itu di situ adalah senna leaf ya, senna leaf, daun senna. Oh, nama latinnya ini. Oh, reference substance use yang digunakan biasanya ekstrak senanya. Oh, kandungan yang didetektinya tadi berdasarkan monograf adalah senosida A, D, dan REN 8 glukosids. Begitu juga dengan yang lain ya. Yang ada acuan-acuannya seperti ini. Nah, ini ya, kalau tambang A ini ada keterangan di sini ya. Jadi dia ini tidak terkandung di dalam ekstraknya, tapi dia disesuaikan dengan nilai RF ya yang ada gitu, yang terpresent di dalam ekstrak, sehingga ini disamakan nilai RF-nya seperti itu. Demikian gambaran singkat dari preparations dan extractions ya, prinsip umum dan quality control yang harus diperhatikan dalam pembuatan obat alam. Terima kasih. Ada sebuah kata positif, yaitu sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. Jadi jangan takut sama sesuatu yang menyakitkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.